Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Sofi dan rekan saya Ahmad Zaki Arsyaduddin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang internet dan komputasi awan. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang internet. Internet sendiri merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi seperti telepon dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi. Selanjutnya, perangkat lunak dalam menjalankan komputer. Yang pertama, Internet Explorer, yaitu browser bawaan dari sistem operasi Windows. Saat ini Internet Explorer sudah mengeluarkan berbagai versi. Yang kedua, Mozilla Firefox, penjelajahan web antar platform gratis yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. Yang ketiga, Google Chrome, browser yang dibuat dengan desain praktis agar kita dapat mengakses web dengan lebih cepat, mudah, dan juga aman. Yang keempat, Skype, program bebas atau dapat diunduh gratis dan dibuat dengan tujuan penyediaan sarana komunikasi suara atau voice atau juga video berkualitas tinggi yang murah berbasiskan internet untuk semua orang di berbagai belahan dunia. Yang kelima, Yahoo Messenger, program pengirim pesan internet populer yang disediakan oleh Yahoo. Yang keenam, software mail, suatu software yang digunakan untuk melakukan proses berkirim surat elektronik atau biasa disebut dengan email. Dalam internet juga memiliki fasilitas, yaitu yang pertama Internet Service Provider atau ISP. ISP yang ada saat ini dapat berupa ISP yang bersifat tertutup dan ISP yang bersifat umum. ISP yang bersifat tertutup adalah lembaga atau badan yang hanya melayani atau dapat memberikan fasilitas jaringan internet kepada jaringan lokal dari lembaga atau badan tersebut. Contohnya terdapat pada beberapa departemen pemerintahan, lembaga penelitian, perusahaan, ataupun lembaga pendidikan. Pemakai dan komputer yang terhubung ke ISP ini biasanya terbatas. Dan yang kedua, web browser merupakan salah satu jenis program klien yang dapat mengakses beberapa layanan internet. Untuk mengakses layanan tertentu pada jaringan internet, web browser menggunakan konsep URL atau disebut Uniform Resource Locator untuk menuliskan alamat yang akan diakses. Web browser saat ini yang banyak digunakan seperti Internet Explorer, Netscape, Mozilla Firefox, Opera, dan sebagainya. Dan yang ketiga, World Wide Web atau biasa disebut dengan WWW. WWW yang biasa disebut dengan web saja bekerja menggunakan teknologi yang disebut hypertext yang kemudian dikembangkan menjadi suatu protokol aplikasi yang disebut HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Dengan menggunakan WWW, pengaksesan beragam sumber informasi di internet misalnya Gopher, Wise, FTP, mail, dan sebagainya dapat dilakukan melalui suatu cara yang general. Pengaksesan informasi dan menyajikannya dalam berbagai bentuk informasi seperti teks, grafik, suara, animasi, video, dan sebagainya. Yang keempat, Universal Resource Locator atau biasa disebut URL. Pada penggunaan WWW, penunjukan suatu sumber informasi menggunakan metode Universal Resource Locator yang merupakan konsep penamaan lokasi standar dari suatu file, direktori, komputernya, dan metode yang digunakan. URL tidak hanya dapat menunjuk ke suatu file, tapi dapat juga menunjuk suatu query. Dokumen dalam suatu database, hasil dari perintah finger, perintah RC, atau yang lainnya. Yang kelima, FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah suatu aplikasi program yang merealisasikan konsep client-server antar host di internet atau semua host yang memakai protokol TCP atau Transmission Control Protocol sebagai transport protokolnya.
Yang keenam, email. Email merupakan komponen utama yang paling banyak digunakan dalam komunikasi informasi saat ini. Bukan saja di internet, tapi juga di outernet, atau biasa disebut jaringan lain di luar internet. Selanjutnya, mengenal alamat IP. Alamat IP sendiri yaitu label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung adalah ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP juga memiliki beberapa tipe dominan, yaitu yang pertama COM atau CO yang biasa digunakan untuk perusahaan komersial, yang kedua EDU atau AC yang biasa digunakan untuk institusi pendidikan, yang ketiga GOV atau GO biasa digunakan untuk biro atau badan pemerintah, yang keempat MIL digunakan untuk militer, yang kelima adalah NET digunakan untuk penyediaan jaringan, yang keenam adalah atau yang terakhir adalah ORJ atau OR digunakan untuk organisasi lain-lain. Baik, yang selanjutnya adalah materi tentang komputasi awan dan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Ahmad Zaki Arsaduddin, akan mempresentasikan tentang komputasi awan. Proses pengelolaan daya komputasi melalui jaringan. Karakteristik 1. On-demand self-service. Sebuah layanan cloud computing harus dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui mekanisme swalayan dan langsung tersedia pada saat dibutuhkan. 2. Broad network access. Sebuah layanan cloud computing harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun, asalkan kita terhubung ke jaringan layanan. 3. Resource pooling. Sebuah layanan cloud computing harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien, karena cloud computing digunakan bersama-sama oleh berbagai pelanggan penyedia layanan, harus dapat membagi beban secara efisien, sehingga sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal. 4. Rapid elasticity. Sebuah layanan cloud computing harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan. Misalnya, apabila pegawai di kantor bertambah, maka kita harus dapat menambah user untuk aplikasi CRM tersebut dengan mudah. 5. Measured service. Sebuah layanan cloud computing harus disediakan secara terukur karena nantinya akan digunakan dalam proses pembayaran. Kelebihan: menghemat biaya investasi awal untuk pembelian sumber daya. 2. Bisa menghemat waktu. 3. Menjadikan kolaborasi yang terpercaya dan lebih ramping. 4. Membuat operasional dan manajemen lebih mudah. Kekurangan: permasalahan legal dan politik dari penyimpanan data dan transaksi menyeberangi region. 2. Kesulitan kustomisasi. 3. Data scratchy. 4. Skalabilitas untuk semua komponen. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah internet merupakan sebuah revolusi yang merubah ekonomi dan sosial dunia kita. Negara-negara saat ini berlomba-lomba untuk mengambil keuntungan dari pengabdosian teknologi internet. Untuk itu, berbagai penelitian berusaha mengungkap faktor-faktor yang bisa mempercepat pengabdosian internet. Sedangkan cloud computing atau komputasi awan dapat dikatakan suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien. Termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, komputer tembok, handheld, sensor-sensor, monitor, dan juga yang lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.